Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Muhammad Bagas Suguna Pratama. My NPM 224111192. My class Management 22C. Oke, di video kali ini saya akan membahas materi tentang uji T homogen dan T non homogen. Sebelum lanjut ke materi, kita harus cari tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari uji T homogen dan T non homogen. Uji T homogen dan T non homogen adalah dua bentuk uji T yang digunakan dalam statistik. Uji T homogen digunakan ketika asumsi homogenitas varians terpenuhi. Artinya, varians antar kelompok atau perlakuan dianggap sama. Sebaliknya, uji T non homogen digunakan ketika asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi, yang berarti varians antar kelompok atau perlakuan dianggap berbeda. Dalam konteks uji T, homogenitas varians adalah asumsi bahwa variabilitas data antar kelompok atau perlakuan seragam. Jika asumsi ini terpenuhi, uji T homogen dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Namun jika asumsi ini tidak terpenuhi, uji T non homogen lebih sesuai. Jenis-jenis uji T homogen dan T non homogen. Penting untuk memilih jenis uji T yang sesuai berdasarkan karakteristik data yang Anda miliki. Karena penggunaan yang tepat dapat mempengaruhi validitas hasil analisis statistik. Uji T untuk data homogen dan non homogen. Mari kita bahas keduanya. Yang pertama, uji T untuk data homogen. Asumsi homogenitas varians atau varians antar kelompok dianggap sama. Jenis uji T yang cocok: uji T independen atau untuk dua kelompok, atau ANOVA atau untuk lebih dari dua kelompok. Contoh uji T independen jika Anda membandingkan dua kelompok, atau ANOVA jika Anda membandingkan tiga kelompok atau lebih. Yang kedua, uji T untuk data non homogen. Asumsi non homogenitas varians antar kelompok dianggap berbeda. Jenis uji T yang cocok: uji T independen, Welch atau ANOVA Welch, pengukuran lebih dari dua kelompok. Contoh, jika varian antar kelompok tidak seragam, uji T Welch dapat memberikan hasil yang lebih akurat daripada uji T klasik. Penting untuk memperhatikan apakah asumsi homogenitas varians terpenuhi atau tidak sebelum memilih metode yang tepat. Jika ragu, uji T Welch atau ANOVA Welch seringkali merupakan pilihan yang lebih aman untuk menangani ketidakseragaman varians antar kelompok. Perbandingan uji T homogen dan uji T non homogen. Uji T homogen 1. Perbandingan rata-rata digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok atau perlakuan ketika asumsi homogenitas varians terpenuhi. 2. Analisis ANOVA dapat digunakan sebagai bagian dari analisis ANOVA atau analysis of variance untuk membandingkan rata-rata di antara lebih dari dua kelompok jika asumsi homogenitas varians terpenuhi. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Digunakan untuk menguji hipotesis bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok atau lebih. Selanjutnya, uji T non homogen. Yang pertama, perbandingan rata-rata. Digunakan ketika asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi dan varians antar kelompok dianggap berbeda. Yang kedua, analisis ANOVA Welch digunakan sebagai alternatif untuk ANOVA klasik ketika ada ketidakseragaman varians antar kelompok. Yang ketiga, perlindungan dari kesalahan tipe L. Uji T non homogen seperti uji T Welch dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dari kesalahan tipe L. Kesalahan menyimpulkan adanya perbedaan ketika sebenarnya tidak ada, dibandingkan dengan uji T homogen dalam situasi ketidakseragaman varians. Kegunaan umum untuk keduanya.
Penelitian ilmiah diterapkan dalam penelitian ilmiah untuk memahami apakah perbedaan antar kelompok atau perlakuan itu signifikan atau hanya hasil dari variasi acak. Pengambilan keputusan memberikan dasar statistik untuk pengambilan keputusan, terutama dalam konteks eksperimen atau penelitian di mana perbandingan antar kelompok atau perlakuan diperlukan. Selanjutnya, validitas statistik membantu memastikan validitas statistik dari hasil perbandingan rata-rata yang penting dalam menginterpretasikan data dengan benar. Kelebihan dan kekurangan uji T homogen dan uji T non homogen. Kelebihan uji T homogen sederhana. Metode ini relatif sederhana dengan mudah diimplementasikan. Interpretasi yang mudah, hasilnya mudah diinterpretasikan karena menggunakan rumus standar. Yang ketiga, cocok untuk asumsi homogenitas varians. Jika asumsi homogenitas varians terpenuhi, uji T homogen dapat memberikan hasil yang akurat. Kekurangan uji T homogen. Pertama, sensitif terhadap asumsi, rentan terhadap ketidakseragaman varian. Kita ulang. Kekurangan uji T homogen. Yang pertama, sensitif terhadap asumsi, rentan terhadap ketidakseragaman varians yang dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat jika asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi. Yang kedua, kurang fleksibel, tidak dapat mengatasi ketidakseragaman varians dengan baik seperti uji T non homogen. Kelebihan uji T non homogen Welch. Yang pertama, perlindungan dari ketidakseragaman varians, cocok untuk situasi di mana asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi karena dirancang untuk mengatasi ketidakseragaman varians. Yang kedua, akurat dalam situasi tertentu, memberikan hasil yang lebih akurat akan dapat diandalkan dalam kasus ketidakseragaman varians. Kekurangan uji T non homogen Welch. Yang pertama, kompleksitas rumus. Rumus yang digunakan lebih kompleks dibandingkan dengan rumus uji T homogen klasik. Yang kedua, memerlukan ukuran sampel yang seimbang. Lebih baik digunakan dengan ukuran sampel yang seimbang antar kelompok atau perlaku. Yang ketiga memerlukan perangkat lunak khusus. Beberapa perangkat lunak statistik mungkin tidak menyediakan opsi Welch, memerlukan penggunaan perangkat lunak statistik yang mendukungnya. Dalam pemilihan antara keduanya, perlu mempertimbangkan apakah asumsi homogenitas varians terpenuhi, seberapa besar ketidakseragaman varians, dan seberapa seimbang ukuran sampel antar kelompok. Pemilihan metode harus didasarkan pada karakteristik data yang sedang diuji. Cukup. Berikut materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.